Halo sahabat Kompas TV, apa kabar? Hari ini saya Rani Mardika Sari kembali lagi untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 28 Desember 2020. Saya ingatkan lagi untuk subscribe dulu ya YouTube channel Kompas TV. Kita ke berita terpopuler yang pertama hari ini, sahabat Kompas TV, datang dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM mengungkapkan hasil investigasi penembakan 6 anggota FPI yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Komnas HAM menemukan 7 proyektil peluru dan 4 selongsong di sekitar lokasi kontak tembak. Komnas HAM menjelaskan jika 7 proyektil peluru yang ditemukan, 1 diantaranya tidak terlalu meyakinkan. Sementara untuk 4 selongsong yang ditemukan, 3 diantaranya masih dalam keadaan utuh. Namun Komnas HAM menegaskan semua temuan ini masih harus melewati uji balistik untuk memastikan apakah berkaitan dengan insiden penembakan 6 anggota FPI. Proyektil jumlahnya 7. Satu, kami tidak terlalu yakin. Jadi dari 7 itu kami 1 tidak terlalu yakin. Jadi yang yakin 6, yang 1 kita nggak yakin. Yang kedua, selongsong 4. Tidak utuh, satunya kami duga itu adalah bagian belakang ini kayak bagian pelatuknya itu, tapi ini kita duga yang firm selongsongnya itu 3. Jadi ini firm 3, bentuknya memang nggak berubah gitu ya. Kalau yang satunya bentuknya ini, apakah ini betulan bagian dari selongsong itu kami belum bisa menilai, makanya kami masukkan di sini dengan catatan ini tidak terlalu firm. Yang proyektil tadi juga begitu, kalau yang lain modelnya begini, yang ini modelnya begini. Nah ini kita nggak terlalu firm, makanya kami catat 1 yang tidak terlalu firm. Yang berikutnya adalah bagian mobil. Bagian mobil sangat banyak. Ini juga akan kita uji. Kita ke berita selanjutnya, sahabat Kompas TV. Hari ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan sidak terhadap keberadaan pemulung yang menempati kolong jembatan di Jakarta. Menteri Sosial melihat langsung kondisi pemulung yang selama ini menempati kolong jembatan Kali Ciliwung Lama, Jakarta Pusat. Ini merupakan kegiatan pertama Risma terjun ke lapangan sebagai Menteri Sosial sejak dilantik Presiden Joko Widodo. Seusai melihat kondisi pemulung yang tinggal di kolong jembatan, Risma berencana membuatkan rusunawa yang sangat murah untuk para pemulung. Terkait rencana pembangunan rusunawa bagi pemulung, Risma menyatakan akan memberi pelatihan kepada para pemulung. Hal ini dilakukan agar para pemulung bisa meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Ya makanya kalau dia ngomong itu ya enggak menurut saya. Maksudnya kita bisa memberikan lebih gitu untuk pendapatan. Memang sementara sambil nunggu saya akan komunikasi dengan Kementerian PU untuk membangunkan rumah susun yang sangat murah untuk mereka di shelter rusunawa, bukan rusunami, bukan milik, tapi rusun sewa. Nah dia kayak kalau dia bayar selama ini nggak bayar, oke lah. Saya bilang nanti kita kasih misalkan waktu tenggak sampai dia bisa cari uang, kemudian cari uang dengan baik, kemudian baru dia bayar. Tidak apa-apa Pak, udah bagi saya tidak apa-apa bayar. Yang terakhir hari ini, sahabat Kompas TV, selain Menteri Tri Risma hari ini, ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sebelumnya juga telah meninjau lokasi wisata di Pantai Kuta, Bali. Saat berkunjung ke lokasi ini, Sandiaga Uno bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pariwisata. Menparekraf berharap usaha kecil di Bali segera menggeliat meski di tengah pandemi COVID-19. Pada kunjungan keduanya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno berkunjung ke Dharmanegara Alaya Kota Denpasar. Sandiaga Uno mengapresiasi Bikraf Denpasar yang berpilar pada birokrasi yang mengedepankan kolaborasi antar pemerintah dengan masyarakat dalam memajukan ekonominya. Menparekraf juga menekankan penerapan protokol kesehatan pada para pelaku ekonomi kreatif agar Bali segera mampu bangkit di tengah pandemi COVID-19. Saya melihat satu ekosistem yang luar biasa di DNA ini. Bikraf Denpasar menghadirkan suatu terobosan untuk ekonomi kreatif bisa menciptakan satu sinergi di
yang berpilar terhadap inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Jadi dengan penerapan protokol ketat dan disiplin COVID-19 ini, ekonomi kreatif berperan untuk membuka peluang usaha, peluang bergeraknya ekonomi masyarakat, dan bisa membantu informasi, dan kita berharap bahwa suatu kepemimpinan dari Bapak Wali dan Wakil Wali Kota ini menjadi inspirasi. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa kalau mau update berita lainnya, klik subscribe YouTube channel Kompas TV dan juga like, komen, dan share video-videonya. Saya Reni Mardika Sari pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.